Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang Anda sekalian. Hari ini tanggal 5 Mei 2022 kita akan membahas soal kemarin 4 Mei mengenai apa? Tetap ya dari si Ator yaitu kombinatorik. Kita masih tetap bersama Pak Oki yang akan menjelaskan jawaban dari soal yang kemarin. Kita simak bersama-sama. Ada 3 soal ya kemarin ya, saling berhubungan, jadinya kita lihat bersama-sama langsung. Biar kita bisa mempelajari. 600. Terkait dengan KPK, misal kita punya dua bilangan nih, bilangan X, bilangan Y. Kalau difaktorkan ini ada bilangan prima pertama, bilangan prima kedua. Misal ini pangkat A, yang ini pangkat B. Ini bilangan prima kedua. Oh, salah. Ini sama-sama bilangan prima pertama lah. Ini berpangkat A, ini berpangkat B. Bilangan prima kedua, yang ini pangkat misalkan C, yang ini D. Ini ada faktor prima ketiganya, yang ini tidak ada. Misal di sini dia berpangkat E. Kalau kita cari KPK-nya, maka pasti dari P pangkat 1 kita pilih salah satu di antara ini, yang mana yang besar. Kalau KPK kan supaya bisa dibagi ya kita pilih yang besar. Atau kita bisa tulis begini, nilai maksimal antara si A dengan si B. Begitu pula dengan bilangan prima kedua. Kita pilih yang mana yang besar antara si C atau si D. Nah, sedangkan untuk bilangan prima ini sudah pasti ya kita pilih P3 berpangkat E, karena di bawah sini kan tidak ada. Atau bisa kalau misalkan kita paksa mau ditulis, ini juga ada bilangan prima ketiga, yakni berpangkatnya 0. Di mana nilai maksimal dari E yang ini dengan yang 0 ya pasti sudah dipastikan adalah E. Seperti itu. Ini kalau menentukan KPK. Kembali ke sini, maka kita harus cari dulu faktorisasi primanya 6.600, yakni ini kan 66 dikali 100. Kalau 66 itu 6 kali 11, 6-nya itu 2 kali 3, ini sudah prima, prima, prima. 100 itu kan 10 kali 10, atau 2-nya ada 2, 5-nya ada 2. Nah, atau kalau kita tulis 6.600 itu adalah 2 berpangkat 1, 2, 3. 3-nya berpangkat 1, 5-nya berpangkat 2, terakhir 11. Karena ini adalah KPK dari X dan Y, maka untuk faktorisasi prima dari X dengan Y, pilihannya pasti ada di sini. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 11. Meskipun kalau misalkan tidak ada, kita tulis pangkat 0. Untuk Y juga seperti itu. Nah, kita pakai pemisalan. Misal ini berpangkat A, B, C, D. Yang ini berpangkat P, Q, R, S. Nah, dengan pola seperti ini tadi, supaya KPK dari X dan Y itu adalah 2 berpangkat 3, maka pilihan dari A dengan P, kita bisa tulis seperti ini. Jadi nilai maksimal salah satu antara A atau P itu harus sama dengan 3. Supaya KPK-nya nanti yang diambil adalah 2 pangkat 3. Bisa 2 pangkat 3-nya yang di atas, bisa juga yang di bawah. Pilihan-pilihannya kalau kita tulis misal 2 pangkat 3-nya yang di atas, maka yang di bawah boleh ada, boleh juga tidak ada. Boleh juga 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di atas, 2 pangkat 2 di bawah. Atau 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Itu kalau 2 pangkat 3-nya ada di atas. Sedangkan untuk 2 pangkat 3-nya kalau di bawah, yang ini tadi, yang pertama, 2 pangkat 3 di atas juga 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yang di bawah, yang di atas 2 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 3 di atas 2 pangkat 1. Terakhir 2 pangkat 3 di bawah, 2 pangkat 0 di atas 1 tidak ada. Jadi supaya bisa dipastikan bahwa setiap kemungkinan itu terdapat 2 pangkat
3-nya, supaya KPK-nya adalah 2 pangkat 3 nanti. Jadi banyaknya pilihan untuk A dengan P ini kan nanti jadinya pasangan ya. Itu ada sebanyak 7, yakni ini 3, yang ini 3, yang ini 3 ditambah ini 1. 3 tambah 1 ditambah 3. Pilihan untuk pasangan A dengan P itu ada sebanyak 7. Nah, dengan cara yang sama kita pikirkan yang ini. 3 berpangkat B dengan 3 pangkat Q, pilihan-pilihannya nanti itu ya sedikit ya kayaknya. Coba kita tulis di sini. Pilihan untuk 3 berpangkat, ya pasti harus ada 3 pangkat satunya, entah di atas, entah di bawah. Kalau misalkan di atas, berarti di sini 3 pangkat 0. Bisa juga 3 pangkat 1 atas, di bawah juga. Terakhir, 3 pangkat 1 yang di bawah, 3 pangkat 0 yang di atas. Yang jelas harus ada 3 pangkat satunya. Pilihannya adalah, kalau kita kelompokkan, 1, 1, 1. Jadi pilihan untuk si B, Q itu sebanyak 3 pilihan. Nah, saya lanjut. Kalau misalkan kita lihat dari 5 berpangkat, yakni pilihan C dengan R. Nah, silahkan. Nanti ada berapa banyak pilihan di sini? Untuk ya ada sebanyak, ya cocok. Ada sebanyak 5 pilihan, ya kan? Kan polanya selalu begitu. Ya, 1 di tengah. Yakni ganjilnya 2 kali 3 6 tambah 1, 2 kali 2 tambah 1, 2 kali 1 tambah 1, 2 kali 2 tambah 1 ya hasilnya adalah 5. Nah, jadi untuk 11 pasti pilihannya ya sama kayak 3 berpangkat tadi. Untuk D dengan S itu cuma ada 3 pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, semua pilihan yang ini 7, 3, 5, 3 itu semuanya dikali atau semuanya dijumlah? Gimana? Dikali atau dijumlah? Ya seperti tadi. Ya, cocok. Dia dikali. Sehingga banyaknya pasangan X, Y yang memenuhi atau yang KPK-nya itu 6.600 itu sebanyak 7 kali 3 kali 5 kali 3 atau sebanyak berapa? 21 kali 15. Atau 210 ditambah 105. 315. Ya, seperti itu. Jadi saya ulang sebelum kita lanjut, nomor 12 ya mirip adalah kalau tadi kita lihatnya dari tiap ini satu bilangan saja. Sekarang kita lihatnya dari 2 bilangan. Karena kita berharap KPK kelipatan persekutuan kecil supaya semuanya bisa dibagi dengan X dengan Y, maka kita pilih yang besar seperti konsep KPK biasa. Kalau ada 2 berpangkat 5, 2 berpangkat 3, ya kita pilihnya yang 2 berpangkat 5, dan seterusnya. Maka kita lihat ini pangkat-pangkatnya. Jadi ini tadi pangkat 3, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 1. Masing-masing bentuk ini kita substitusikan di sini. Oke ya, sudah paham kira-kira ya. Jadi untuk soal mencari banyaknya pasangan bilangan yang KPK-nya sekian, itu seperti ini caranya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Sama, tapi angkanya berbeda. Silakan dicocokkan. Oke, kita lihat langsung aja ya, karena caranya sudah sama. Ketemunya adalah 243. Nah, Oke, soal yang terakhir. nomor 13 ini dikasih syarat. Syaratnya adalah bahwa X itu harus lebih dari Y. Kalau ini kan tadi tanpa syarat. Ada sebanyak 243. Sama bilangannya, sama-sama 2640. Pertanyaannya, berapa banyak di antara 243 ini yang X-nya lebih dari Y? Coba, kalau yang tanpa syarat, kecil di belakang itu
artinya X-nya bisa besar, X-nya juga besar. 243 ini pasti terbagi nih. Ada 3 kondisi. Ada X-nya yang lebih dari Y, ada yang X-nya kurang dari Y, ada yang X-nya sama dengan Y. Pertanyaan saya adalah, ada berapa banyak yang X-nya sama dengan Y? Yang KPK-nya itu 2640. Ada berapa? Ya, cocok. Ada sebanyak 1. Ya, pasti ya sama-sama 2640. Ini cuma ada 1 kemungkinan. Nah, untuk yang X lebih dari Y, X kurang dari Y, pasti sama banyak. Ya kan tinggal dibagi 2. Kalau bukan sama pasti berbeda ya. Kadang X yang lebih besar, kadang Y yang lebih besar, pasti sama banyak. Yakni sama-sama 242 per 2 atau sebanyak 121. Yang ini juga sebanyak 121. Nah, kita tinggal pakai cara seperti itu. Kita tidak menggunakan yang konsep seperti ini tadi. Kita cukup lihat berapa buah. Sehingga jawabannya ada sebanyak 102. Oke, itu cara yang soal ketiga, mencari dengan ketentuan X lebih dari Y. Ini cukup pakai ini. Oke ya, sudah ya, cukup jelas. Kalau emang nanti ada yang ditanyakan, silakan boleh ditanyakan Japri. Oke, untuk hari ini Pak Farhan punya satu soal kombinatorik lagi. Menerima 350 pekerja. Berkas lamaran kerja. 220 pelamar lulusan teknik informatika. Ini hampir mirip dengan diagram. Pakai diagram Venn juga bisa. Boleh coba. Oke, sudah ya. Itu soal yang pertama. Satu lagi. Berapa banyak bilangan bulat positif yang merupakan faktor dari minimal salah satu bilangan ini? Nah, ini soal yang baru. Silakan coba ditemukan jawabannya. Besok kita akan bahas. Oke? Siap, hari ini 5 Mei pakai Bitly BM05 Mei. Silakan disubmit jawabannya besok jam 11.11 hari apa besok tanggal 6 kita akan membahasnya. Oke, terima kasih konsistensinya, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, semangat.